Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan yang Maha Kuasa. Kita masih diberi kesehatan. Kita lanjutkan belajarnya. Pelajaran kali ini cukup menarik, yaitu pembelajaran tentang pewarisan sifat pada makhluk hidup atau disebut hereditas. Tentunya kalian di rumah juga memiliki album keluarga seperti pada gambar ini. Kamu amati dengan cermat dua buah foto yang ada di layar. Dari album keluarga ini tampak bahwa dalam peristiwa pembiakan atau reproduksi tidak hanya sekedar menghasilkan individu baru atau keturunan baru, tetapi juga terjadi pewarisan sifat. Tentunya kalau kamu memperhatikan album foto keluarga di rumahmu juga demikian. Masing-masing keluarga memiliki ciri khasnya masing-masing. Nah, pada gambar tampak di sini, ini ciri khasnya. Ya, rambutnya berwarna pirang. Ini kehitaman. Baik, selain pembiakan atau reproduksi, tidak hanya sekedar menghasilkan keturunan baru, juga terjadi pewarisan sifat. Mungkin kalian juga bisa mengomentari pada gambar ini. Tampak pada gambar bahwa setiap orang memiliki perbedaan ciri-ciri. Ada yang memiliki postur tinggi, ada yang pendek, rambut lurus, keriting, dan sebagainya. Nah, mengapa terjadi perbedaan-perbedaan tersebut? Perbedaan-perbedaan sifat tersebut tentunya ada yang mengatur dan mengendalikan. Yang mengatur dan mengendalikan sifat-sifat pada makhluk hidup disebut dengan materi genetik. Materi genetik ini merupakan persenyawaan kimia yang terdapat di dalam inti sel tubuh. Nah, materi genetik ini sering disebut dengan istilah gen dan bisa diwariskan dari orang tua ke anak atau ke keturunannya. Pertanyaan berikutnya, dengan perantaraan apakah ayah misalnya mewariskan sifat yang dimiliki kepada anaknya? Demikian juga dengan perantaraan apa ibu mewariskan sifat-sifat yang dimiliki kepada anak-anaknya? Mungkin kalau kamu cermati sifat yang kamu miliki, barangkali kamu memiliki kulit seperti ibu, mungkin mata seperti ayah. Nah, dengan perantaraan apakah ayah mewariskan sifat yang dimiliki kepada kalian? Demikian juga ibu mewariskan sifatnya kepada kalian itu. Nah, tentunya ayah dan ibu mewariskan sifat yang dimiliki melalui proses reproduksi atau perkembangbiakan. Ayah mewariskan sifat yang dimiliki kepada anaknya melalui gen yang terdapat di dalam sel sperma. Sedangkan ibu mewariskan sifat yang dimiliki itu dengan perantaraan sel telur atau ovum melalui proses fertilisasi. Jadi di dalam
sel sperma maupun sel telur itu ada materi genetik yang fungsinya mengatur sifat-sifat makhluk hidup dan dapat diwariskan. Baik, kita lanjutkan. Pembelajaran ini cukup kompleks, agak rumit. Oleh karena itu, kalian harus lebih berkonsentrasi. Dari penjelasan di atas, tentunya masih banyak pertanyaan yang belum terjawab. Apakah sebenarnya materi genetik itu? Apa pula fungsinya? Dan di manakah materi genetik itu berada? Nah, kalian juga tentunya sudah mengenal istilah DNA dan gen. Dan apa pula yang disebut dengan DNA dan gen itu? Apakah ada kaitannya dengan materi genetik? Baik, untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan ini, silahkan disimak slide berikutnya. Kita pelajari tentang materi genetik. Perhatikan pada gambar. Di dalam tubuh kita itu terdapat molekul yang merupakan persenyawaan kimia yang berperan sebagai pembawa sifat atau materi genetik. Nah, persenyawaan kimia kompleks itu disebut dengan asam nukleat. Ada dua macam asam nukleat yang fungsinya sebagai pembawa sifat, yaitu DNA dan RNA, deoksiribonukleik asid dan ribonukleik asid. Di manakah DNA dan RNA ini berada? Perhatikan pada gambar ini adalah jaringan kulit. Ini inti pada jaringan kulit. Nah, di dalam inti ini, di dalam inti sel, tentunya tidak hanya jaringan kulit, juga jaringan seluruh tubuh pada manusia. Di dalam inti sel ini terdapat materi berbentuk benang yang berwarna gelap. Materi itu ini disebut dengan istilah kromosom. Jadi kromosom ini tidak tampak dan kromosom itu menampakkan diri ketika sel itu akan membelah. Dengan cara kromosom itu memendek seperti ini. Menebal. Oleh karena itu, kromosom yang digambarkan ini tidak berbentuk seperti benang. Jadi bentuk yang sebenarnya itu seperti benang yang rumit ya. Atau bahasa Jawanya mungkin benang yang bulat begitu ya. Nah, kemudian ini sudah menebal, memendek, sehingga tampak lebih jelas bentuknya seperti ini. Inilah yang disebut dengan kromosom. Baik, setiap kromosom terdiri atas molekul panjang DNA, deoksiribonukleik asid. Jadi ini seperti benang itu. Kalau ini ditarik, ya misalnya, seperti benang panjang. Benang panjang itu disebut dengan DNA. Jadi saya ulang, setiap kromosom ini terdiri atas molekul panjang DNA yang melilit protein yang disebut dengan protein histon. Dan setiap DNA, ini DNA-nya yang warnanya biru ini,
panjang. Setiap DNA terdiri atas ribuan gen. Jadi DNA terdiri atas gen-gen. Gen itulah yang berfungsi sebagai pembawa sifat atau yang menentukan ciri setiap makhluk hidup dan bisa diwariskan. Jadi, mengapa sifat-sifat manusia atau sifat-sifat orang itu berbeda? Ada yang rambutnya keriting, ada yang rambutnya lurus, ada kulitnya yang terang, ada yang gelap. Itu karena diatur dan dikendalikan oleh gen yang ada di dalam inti sel tubuhnya. Dan gen itu tidak lain adalah merupakan persenyawaan kimia yang disebut dengan asam nukleat. Karena gen itu merupakan bagian dari DNA. Kita lanjutkan. Kita pelajari sekarang bagaimana struktur DNA dan RNA yang merupakan materi genetik yang menentukan sifat-sifat makhluk hidup, termasuk sifat-sifat manusia. Baik, inilah gambar DNA dan RNA. Molekul DNA yang sebelah kiri ini tersusun atas asam nukleat yang terdiri atas rantai ganda berbentuk heliks atau bentuk ulir. Jadi ada dua rantai. Jadi kamu bisa membayangkan sebuah rantai pada sepeda, ya. Kalau pada DNA itu ada dua rantai. Berbentuk heliks atau berbentuk ulir, seperti meliuk-liuk seperti ini, tetapi di sini tidak bersentuhan, tidak bersinggungan. Keduanya ini sejajar tetapi meliuk-liuk atau ulir. Kalau molekul RNA yang warnanya hijau ini, biru ini tersusun atas rantai tunggal, jadi tidak ganda. Karena molekul RNA ini dibentuk oleh DNA secara enzimatik di dalam inti sel dengan menggunakan satu rantai DNA sebagai cetakannya atau template-nya. Jadi RNA ini dibentuk oleh DNA tetapi menggunakan cetakan satu rantai, oleh karena itu tidak berantai ganda, melainkan rantai tunggal. Baiklah, apa perbedaan-perbedaan yang lain? Dan bagaimanakah susunan molekul DNA dan RNA itu? Perhatikan pada gambar berikut. Ya, cukup rumit. Nah, ini struktur heliks atau bentuk ulir dari DNA terdiri atas dua rantai ganda itu. Kemudian ini struktur tunggal RNA. Nah, baik asam nukleat DNA maupun RNA terdiri dari subunit disebut dengan nukleotida. Jadi ibarat rantai sepeda itu kan ada mata-matanya, mata-mata rantai itu. Nah, mata-mata rantai itu bisa dianalogikan, diumpamakan sebagai nukleotida. Nah, ini pada gambar yang tampak berwarna ini nukleotida. Jadi yang warnanya pink, ada yang warna biru di bawah di sini, ini adalah nukleotida. Atau seperti anak tangga ini. Disebut apa? Nukleotida. Nah, masing-masing nukleotida ini
Tersusun atas ada gugus fosfat. Nah, ini gugus fosfat. Jadi masing-masing nukleotida atau masing-masing mata rantai atau anak tangga ini terdiri atas gugus fosfat dan basa nitrogen. Nah, ini basa nitrogen. Jadi yang letaknya di tengah ini, kiri kanan ini adalah basa nitrogen. Kiri kanan. Pada DNA, gulanya deoksiribosa. Jadi selain basa nitrogen juga terdapat persenyawaan gulanya disebut dengan gula deoksiribosa yang letaknya ada di sebelah kanan dan kiri basa nitrogen. Jadi segi 5 yang warnanya biru ini, yang tidak ada tulisan hurufnya. Ini disebut dengan gula deoksiribosa. Kemudian di sebelah sisinya di sini apa? Gugus fosfat. Nukleotida dapat dibagi menjadi struktur yang lebih kecil disebut dengan nukleosida. Satu unit nukleosida tersusun atas gula dan basa nitrogen tanpa gugus fosfat. Jadi kalau gugus fosfatnya ini dibuang, ya, itu disebut dengan istilah nukleosida. Baik, kita lanjutkan. Masih belum selesai tentang struktur DNA. Ya, ini informasinya. Ada 4 senyawa basa nitrogen. Ini basa nitrogen yang menyusun DNA, yaitu adenin atau A. Nah, di sini ada huruf A, ini berarti basa nitrogen adenin. Yang selalu berpasangan dengan T, timin. Serta guanin, jadi G itu adalah guanin, ini berpasangan dengan sitosin. C itu sitosin. Ini guanin, di sini sitosin. Di sini adenin, ini timin. Pasangannya selalu demikian itu. Basa nitrogen, adenin dan guanin, A dan T, A dan G dikelompokkan dalam basa purin. Jadi termasuk purin. Sedangkan timin dan sitosin dikelompokkan dalam basa pirimidin. Purin dan pirimidin ini sebetulnya adalah senyawa protein. Ya sumbernya dari makanan kita. Protein itu bisa disintesa menjadi bermacam-macam protein. Antara lain ada timin, ada purin, ada pirimidin, dan protein-protein darah yang lain. Kita lanjutkan. Nah, sekarang kita pelajari lebih lanjut struktur kimia RNA. Tadi disebutkan bahwa RNA terdiri atas partai rantai tunggal, ya. Pada RNA tidak terdapat basa nitrogen timin. Jadi di sini tidak ada T-nya, timinnya tidak ada. Timin digantikan dengan U. Nah, ini pengganti timin, urasil. Antara unten struktur heliks DNA diikat oleh ikatan hidrogen. Kamu lihat di sini ada ikatan hidrogen. Jadi di sini kan ada 2 rantai. Antara rantai satu dengan yang lain di sini dihubungkan atau diikat dengan ikatan hidrogen. Jadi ini sama dengan ini. Ini adalah ikatan hidrogen. Kemudian antara basa nitrogen dan gula, basa nitrogen. Ini dan ini
Jadi segi 5 yang ada hurufnya dengan yang tidak, ini diikat oleh ikatan glikosida. Sedangkan antara nukleotida dihubungkan dengan ikatan fosfodiester. Nah, di sini antara nukleotida yang satu dengan yang lain ada ikatan fosfodiester. Baik, kita lanjutkan. Memang cukup kompleks. Mempelajarinya bertahap satu persatu. Kalau kamu belajar dengan konsentrasi yang baik, saya yakin kalian bisa memahami ini. Kita lanjutkan. Baiklah, dengan memperhatikan struktur DNA dan RNA di atas, tentunya kalian bisa membedakan antara DNA dan RNA. Pada DNA, gulanya disebut dengan apa? Ya, sesuai dengan namanya, D-deoksiribosa. DNA itu kan deoksiribonukleik acid. Jadi namanya sesuai dengan macam gulanya, deoksiribosa. Kalau RNA gulanya R, ribosa. Basa nitrogen tadi ya ada timinnya. Kalau di sini timin diganti dengan urasil. Bentuknya mudah. Kalau bentuknya di sini rantai ganda, di sini rantai tunggal. Baik. Nah, ini perbedaan antara DNA dan RNA. Jadi basa nitrogennya ada guanin, adenin, guanin, sitosin, timin. Di sini adenin, guanin, sitosin, timinnya tidak ada, diganti dengan urasil. Nah, ini perbedaan antara DNA dan RNA. Kita lanjutkan. Ya, kita pelajari bagaimana DNA itu menentukan sifat-sifat makhluk hidup. Apa yang menyebabkan berbeda sifat satu orang dengan orang lain? Baik, setiap penggal DNA merupakan sumber informasi genetik yang menentukan sifat atau ciri suatu makhluk hidup yang disebut dengan gen. Jadi, gen itu bagian dari DNA. DNA ini panjang. Ini kan penggalan dari DNA. Nah, DNA itu terdiri atas gen-gen. Jadi, DNA itu kalau dipenggal lagi, penggalannya disebut dengan gen. Baik, ini misalnya penggalannya. Ini kan ada titik-titik, ini dipenggal dari sini ke sini, diperbesar seperti ini. Inilah yang disebut dengan gen. Jadi gen itu bisa terdiri atas beberapa nukleotida, mungkin 2 nukleotida, 4, 3, bisa 5 juga. Itu membentuk gen yang menentukan sifat-sifat tertentu itu. Sifat kimia DNA terdiri atas 4 bahan kimia, 4 basa nitrogen tadi, yaitu golongan pirimidin, sitosin, dan timin, berpasangan dengan purin, adenin, dan guanin. Pasangan antar basa-basanya adalah adenin dengan timin, A dengan T. Jadi kalau kamu cermati di sini, A selalu berpasangan dengan T. Guanin dengan sitosin. Atau dibalik boleh, sitosin dengan guanin. Untuk setiap penggal 2 benang spiral DNA dapat tersusun pasangan anak tangganya seperti contoh. Misalnya, jika satu penggal benang spiral DNA pada satu rantai mengandung G dan T saja, misalnya di sini dipenggal G dan T saja, maka basa rantai sebelahnya pasti C dan A. Karena guanin berpasangan dengan sitosin, timin dengan adenin. Sehingga satu penggalnya memiliki susunan basa G, C,
TA, GCTA, dan seterusnya. Contoh yang lain misalnya, jika satu penggal DNA basanya adalah TGC, maka basa sebelahnya adalah timin berpasangan dengan adenin. G, guanin sitosin, C di sini dengan guanin. Sehingga satu penggalnya adalah TA, GC, CG, dan seterusnya. Dengan demikian, hanya dengan 4 macam basa nitrogen tersebut sebagai kode genetik yang menentukan sifat, itu dapat dibentuk berbagai macam, banyak sekali kemungkinan yang tidak terbatas banyaknya untuk menampakkan sifat-sifat yang dimiliki setiap jenis makhluk hidup. Jadi susunan basa-basa nitrogen itulah bisa sangat bervariasi dan variasinya tidak terbatas. Nah, variasi-variasi itu seperti ini, misalnya satu penggal itu ada G dan T, maka pasangannya tentunya C dan A, dan susunan basa nitrogennya menjadi seperti ini. Dan ini bisa dibulak-balik, artinya sangat bervariasi. Nah, variasi itulah, variasi atau macam-macam susunan pasangan basa nitrogen itulah yang menyebabkan perbedaan sifat-sifat yang dimiliki makhluk hidup. Ya, memang agak rumit ya. Jadi mohon belajar untuk ini ya konsentrasi dengan penuh. Kita lanjutkan. Kita pelajari peranan materi genetik dalam penentuan sifat. Nah, untuk memahami tentang pewarisan sifat, kalian bisa membuka buku sekolah ya. Pada halaman 125, aktivitas 3.1, di situ ada kegiatan tentang pewarisan sifat. Kalian baca dengan cermat dulu. Nah, kemudian ikuti petunjuknya itu. Ya. Kalau misalnya, maaf, orang tuamu tidak berada di rumah semua, mungkin berjauhan, mungkin kalian bisa mengamati fotonya. Untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan atau mengisi data-data pada tabel. Baik, kita lanjutkan. Salah satu contoh sifat yang dimiliki oleh manusia yaitu sifat cuping telinga. Pada telinga di sini ada sifat yang cuping telinganya terpisah seperti ini. Ini cuping telinga, bagian bawah telinga, itu istilahnya cuping telinga. Kemudian ini cuping telinga yang melekat. Bahkan mungkin ada yang dari sini ke sini. Nah, itu melekat. Terpisah atau menggantung istilah lainnya. Nah, sifat perlekatan cuping telinga ini juga diwariskan dari orang tua. Silahkan nanti kamu dicermati sifat cuping telinga kedua orang tuamu, apakah melekat atau menggantung, atau salah satu melekat, kemudian satunya menggantung, kemudian kamu memiliki sifat cuping telinga yang seperti apa. Baik, berdasarkan hasil pengamatan ya, bahwa cuping telinga yang terpisah atau menggantung ini bersifat dominan. Artinya, kalau kedua orang tuanya itu salah satunya menggantung atau terpisah, satunya melekat, ayah menggantung misalnya, ibu melekat, maka anaknya kecenderungan
menggantung atau terpisah. Baik, ini informasinya. Peristiwa perkembangbiakan selain menghasilkan individu baru, juga terjadi penurunan atau pewarisan sifat. Misalnya, penurunan sifat jenis cuping telinga, bentuk rambut, warna kulit, dan sebagainya. Nanti kita pelajari semua ini pada pembelajaran berikutnya. Dalam pewarisan sifat dikenal dengan istilah sifat dominan dan resesif. Apa itu sifat dominan dan apa itu resesif? Baik, contohnya begini. Jika orang tua memiliki jenis cuping telinga terpisah dan melekat, maka semua anak-anaknya memiliki jenis cuping telinga yang terpisah. Misalnya ayah terpisah, ibu cuping telinganya melekat, maka anak-anaknya itu memiliki sifat cuping telinga terpisah. Hal ini menunjukkan gen cuping telinga yang terpisah mampu menutupi atau mengalahkan gen sifat cuping melekat. Jadi yang menggantung atau terpisah itu istilahnya bisa mengalahkan atau menang. Sedangkan karakter atau sifat yang mengalahkan atau menutupi, itu disebut dengan dominan. Kemudian sifat yang kalah, yaitu sifat yang cuping telinga melekat, itu disebut dengan resesif. Paham? Kita lanjutkan. Jenis telinga, bentuk rambut, dan warna kulit merupakan sifat makhluk hidup yang tampak dan dapat diamati. Sifat yang tampak dan dapat diamati itu disebut fenotip. Kalau pada tumbuhan misalnya batangnya tinggi, ya, kemudian mungkin warna bunganya merah, semua sifat-sifat makhluk hidup yang tampak dan tidak bisa diamati, atau buah manis walaupun tidak bisa diamati tetapi itu bisa diterima oleh alat indera, disebut dengan fenotip. Fenotip merupakan perwujudan dari ekspresi gen. Jadi sifat yang tampak itu diatur dan dikendalikan oleh gen. Karena di dalam inti sel tubuhnya itu terdapat gen yang menentukan sifat-sifat yang tampak tadi. Setiap fenotip dikendalikan oleh genotip, yaitu keseluruhan informasi genetik atau gen dari suatu individu. Jadi gen bertanggung jawab atas sifat makhluk hidup. Jadi mengapa orang itu rambutnya lurus? Karena di dalam inti sel tubuhnya terdapat gen pembawa sifat rambut lurus. Demikian juga mengapa orang itu rambutnya keriting, kemudian di-rebonding berkali-kali, kemudian tumbuh keriting lagi, karena memang di dalam tubuhnya itu memiliki gen pembawa sifat rambut keriting. Jadi, keriting lurus itu adalah sifat yang tampak atau fenotip, dan fenotip itu ditentukan oleh genotip, yaitu gen yang ada di dalam inti sel tubuhnya itu. Dan gen itu tidak lain adalah nukleotida yang merupakan persenyawaan kimia. Ada basa nitrogen, ada gula, dioksiribosa, kemudian ada gugus fosfat ada di situ. Itulah yang menentukan sifat-sifat makhluk hidup tadi. Gen dapat dilambangkan dengan huruf tertentu. Nah, untuk memudahkan kita mempelajari, maka gen dilambangkan dengan huruf tertentu. Gen dominan ditulis dengan huruf kapital. Nah, tadi kamu sudah mengenal ada gen dominan, yaitu gen pembawa sifat cuping telinga menggantung atau terpisah. Sedangkan gen yang resesif, kamu tadi juga mengenal, yaitu sifat telinga melekat, itu ditulis dengan huruf kecil. Misalnya, sifat cuping telinga terpisah dominan terhadap sifat cuping melekat.
Dan sifat cuping telinga terpisah dilambangkan dengan huruf G besar. Maka genotip cuping telinga terpisah adalah G besar, G besar. Ditulis dengan 2 huruf seperti ini. Karena pada suatu individu, kromosom itu berpasangan. Karena kromosom itu selalu berpasangan, maka gen juga berpasangan. Karena kromosom terdiri atas gen-gen. Karena gen berpasangan, maka ditulis dengan 2 huruf seperti ini. Maka sifat resesifnya yaitu gen yang menentukan sifat cuping melekat dilambangkan dengan huruf kecil G kecil. Jadi yang dominan dengan huruf besar, pasangan sifat bedanya yaitu yang resesif ditulis dengan huruf kecil. Dan penulisan genotipnya untuk yang cuping melekat adalah G kecil, G kecil. Nah, kemudian variasi atau bentuk alternatif dari suatu gen, misalnya gen yang menentukan sifat cuping telinga, cuping atau bentuk telinga, ada menggantung, G besar, melekat, G kecil, masing-masing ini disebut dengan istilah alela atau pasangan sifat bedanya. Kalau misalnya contoh yang lain, rambut keriting, rambut lurus. Nah, keriting dan lurus itu merupakan bentuk alternatif dari suatu sifat. Maka itu disebut keriting dan lurus itu disebut dengan alelanya, pasangannya. Maka keriting bukan alela dari, bukan merupakan pasangan sifat beda dari menggantung. Demikian juga sebaliknya. Lurus misalnya bukan merupakan pasangan sifat beda dari cuping telinga melekat. Karena yang satu sifat telinga, yang satu sifat rambut. Jadi bukan merupakan alternatif ya, bukan merupakan alternatif sifatnya karena sudah berbeda. Baik, kita lanjutkan. Untuk memahami tentang pewarisan sifat, kita pelajari salah satu contoh berikut. Misalnya pewarisan sifat tipe perlekatan cuping telinga. Jadi bentuk cuping telinga pada orang itu ada perbedaan. Ada cuping telinga terpisah atau menggantung seperti ini yang sudah saya jelaskan sebelumnya, dan ini cuping telinga melekat. Misalnya, jika ayah memiliki tipe perlekatan cuping telinga terpisah homozigot, sedangkan ibu memiliki cuping telinga melekat. Kemudian gen sifat cuping telinga terpisah atau menggantung diberi kode G besar dan bersifat dominan. Jadi kalau misalnya ini ayah, cuping telinganya menggantung atau terpisah, kemudian ini sifat cuping telinga ibu melekat, keduanya melakukan perkawinan, pertanyaannya bagaimana tipe cuping telinga anak-anaknya. Nah, untuk menjawab pertanyaan tersebut, kita bisa menjawab dengan membuat diagram persilangan atau tabel Panet. Baik, silahkan disimak dengan baik. Kita buat diagram persilangannya. Untuk membuat diagram persilangannya, yang kita tuliskan pertama adalah induknya. Ayah, ini simbol ayah. Cuping telinga menggantung atau terpisah. Genotipnya G besar, G besar. Jadi cuping telinga terpisah itu kan sifat yang tampak atau fenotip. Nah, sifat yang tampak itu dikendalikan oleh gen yang diberi simbol G besar ini.
Mengapa di sini ditulis dengan 2 huruf? Ya, karena pada suatu individu itu kromosom berpasangan. Dan kromosom itu terdiri atas gen. Kalau kromosom berpasangan, maka gen juga berpasangan. Oleh karena itu dituliskan dengan 2 huruf. Kemudian ibu, cuping telinga melekat. Kalau cuping telinga terpisah yang sifatnya dominan diberi simbol dengan huruf G besar, maka sifat resesifnya, kalau ada yang dominan, pasti ada yang resesif. Yang resesif diberi simbol dengan huruf kecil, yaitu G kecil, G kecil. Kemudian, dua individu ayah ibu yang akan melakukan perkawinan ini membentuk sel kelamin atau gamet. Tentunya kalian masih ingat ketika terjadi pembentukan sel kelamin, terjadi pembelahan meiosis. Pada pembelahan meiosis, kromosom yang berpasangan kemudian berpisah. Jadi kalau genotipnya G besar, maka gametnya adalah G besar dan G besar. Jadi yang sebelumnya berpasangan berpisah saja. Kalau genotipnya G kecil, maka gametnya adalah G kecil dan G kecil. Penulisannya bisa ditulis ke bawah seperti ini, bisa ke samping. Nah, kemudian gamet-gamet ini melakukan fertilisasi atau peleburan secara acak atau secara bebas. Kemungkinannya adalah yang pertama, G besar pada kursor perhatikan berpasangan dengan G kecil ini. Maka menghasilkan individu G besar, G kecil. Yang kedua, G besar dengan G kecil satunya. Hasilnya ini. Yang berikutnya, G besar yang pertama ini sudah berpasangan dengan seluruh gamet gen G kecil. Yang berikutnya adalah G besar yang kedua. Berpasangan dengan ini. Hasilnya ini. Yang terakhir, G besar, G kecil, hasilnya ini. Nah, ini adalah genotip individu keturunan. Genotip anak-anaknya seperti ini. Genotip sifat cuping telinganya. Nah, kemudian genotipnya bagaimana? Karena gen G besar, cuping telinga terpisah atau menggantung ini bersifat dominan, ya, maka sifat yang tampak adalah terpisah. Sebenarnya di dalam anak tersebut, keturunan tersebut ada gen cuping melekatnya, tapi tertutupi dikalahkan oleh gen yang menggantung atau terpisah. Jadi kesimpulannya semua anak-anaknya itu nanti cuping telinganya terpisah semua. Tetapi ada gen melekatnya. Jadi tidak sama dengan ayahnya. Kalau ayahnya itu cuping telinga terpisah homozigot. Nah, yang demikian ini disebut dengan heterozigot. Baik, untuk mengawinkan gamet juga bisa menggunakan dengan tabel yang disebut dengan tabel Panet. Nah, gamet jantan misalnya ditulis di sini, gamet betinanya di sini. Gamet jantannya adalah G besar, ditulis G besar, G besar. Gamet betinanya ya pada kolom di sini G kecil, G kecil. Kemudian kedua gamet ini disilangkan atau dikawinkan menghasilkan individu-individu yang ada di sini. Semuanya adalah G besar, G kecil. G besar, G kecil. Jadi bisa menggunakan diagram seperti ini, bisa juga menggunakan tabel Panet seperti ini. Baik, dengan menjawab menggunakan diagram persilangan ini, maka kalian bisa memahami lebih jelas ya tentang pewarisan sifat itu. Kita lanjutkan. Di sini kalian mengenal ada genotip
yang terdiri atas pasangan gen yang sama dan yang tidak sama. Jadi, baik, perhatikan tayangan berikut ini aja. Kita pelajari tentang macam genotip. Ya, kamu mengenal ada contohnya macam genotip, ada G besar, G besar, G besar, G kecil. Ini yang genotip pada keturunan atau anak-anaknya tadi. Ini pada ibu. Nah, genotip bisa dikelompokkan menjadi dua, yang terdiri atas pasangan gen yang sama, G besar, ini kan simbol dari telinga menggantung atau terpisah. Kemudian ini melekat. Yang demikian ini disebut dengan genotip homozigot. Genotip yang terdiri atas pasangan gen yang sama. Nah, kemudian seperti ini, G besar, G kecil, ini disebut dengan genotip heterozigot. Heterozigot artinya genotip yang terdiri atas pasangan gen yang tidak sama. Karena G besar ini adalah gen sifat telinga menggantung atau terpisah. Kemudian yang G kecil ini simbol dari telinga melekat. Nah, yang homozigot, kalau karakter gen itu ada yang dominan, ada yang resesif, maka dibedakan ada homozigot dominan dan ada homozigot resesif. Baik, ini keterangannya. Jadi, fenotip itu bisa sama, tetapi genotipnya juga bisa berbeda. Jadi fenotip yang sama itu ada kemungkinan genotipnya berbeda. Misalnya cuping telinga terpisah itu genotipnya bisa G besar, bisa juga G besar, G kecil. Baik, kita lanjutkan. Kalian sudah mempelajari tentang pewarisan sifat. Nah, di sini bagaimana jika ayah memiliki cuping telinga terpisah heterozigot. Kemudian menikah dengan ibu yang memiliki cuping telinga melekat. Nah, kita tahu bahwa gen sifat cuping telinga terpisah atau menggantung, ya, misalnya ini diberi kode yang sama aja, G besar, dominan. Kemudian dengan membuat diagram persilangannya atau tabel planet, tentukanlah sifat perlekatan cuping telinga pada keturunan atau anak-anaknya. Silahkan dicoba ya dengan membuat diagram persilangan atau tabel planet. Bisa salah satu saja. Atau kalau misalnya belajar bisa dua-duanya seperti contoh tadi. Baik, kita lanjutkan. Baik, pelajaran berikutnya belajar tentang mengidentifikasi kromosom laki-laki dan perempuan. Nah, apakah berbeda antara kromosom laki-laki dan perempuan? Baiklah, kamu lihat pada gambar ini. Nah, ini adalah kromosom pada laki-laki, ini pada perempuan. Sepintas sama. Sebetulnya ada yang berbeda di sini. Gambar di atas ini kromosom pada sel-sel tubuh. Yang di bawah ini kromosom pada sel kelamin, bisa sel telur maupun sel sperma. Ini adalah kromosom-kromosom yang menyusun sel-sel tubuh atau sel somatik, dan ini sel kelamin yang telah diurutkan bentuk dan ukurannya. Kromosom yang telah diurutkan berdasarkan ukuran dan bentuknya ini disebut dengan istilah karyotip. Baik, untuk memahami lebih lanjut, kamu perhatikan slide berikutnya. Masih tetap untuk mengidentifikasi kromosom laki-laki dan perempuan.
Tadi saya katakan antara laki-laki dan perempuan sepintas sama. Sebetulnya ada perbedaan. Silahkan diikuti aja. Ya, pada kromosom yang ke-23 di sini. Jadi di seluruhnya jumlahnya ada 23 pasang. Sudah diberi nomor, ini nomor 1. Nah, di sini nomor 22, berarti di sini nomor 23. Apakah perbedaan antara kromosom pada sel-sel tubuh atau kromosom autosom dan kromosom gonosom atau kromosom seks, dan apa pula perbedaan fungsinya? Baik, jadi kromosom intinya ada dua macam. Ada kromosom autosom. Apa itu kromosom autosom? Yaitu kromosom yang terdapat di dalam inti sel-sel tubuh. Sel tubuh itu misalnya sel otot, sel saraf misalnya. Pokoknya selain sel sperma dan sel telur itu disebut dengan istilah sel tubuh. Kromosom yang terdapat di dalam inti sel tubuh disebut kromosom autosom. Kromosom autosom itu bersifat diploid. Diploid artinya berpasangan. Nah, di sini berpasangan. Karena berpasangan, ini diberi simbol dengan istilah 2N. Pada manusia, kromosom autosom berjumlah 23 pasang. Ini urutan pasangan yang pertama dan yang terakhir ini yang 23. 23 pasang itu bisa dibedakan ya, terdiri dari 22 pasang kromosom autosom atau 22 AA, mulai nomor kromosom pasangan nomor 1 sampai dengan 22 ya. Ini disebut dengan kromosom autosom. Begini saya jelaskan, dari 23 pasang itu ternyata antara laki-laki dan perempuan itu ada perbedaan. Nah, perbedaannya itu di kromosom nomor 23. Kamu perhatikan di sini. Nomor 1 sampai 22 laki-laki dan perempuan sama. Dan ternyata ada sepasang yang berbeda. Sepasang yang berbeda inilah yang diduga menentukan jenis kelamin itu. Karena antara laki-laki dan perempuan itu tidak sama. Jadi 23 pasang kromosom itu kalau dikelompokkan lagi terdiri dari 22 pasang AA. Ini sama antara laki-laki dan perempuan. Sepasang yang berbeda ini disebut dengan kromosom gonosom yang menentukan jenis kelamin. Pada laki-laki itu disebut dengan XY karena berbeda, ini diumpamakan X, ini diumpamakan Y ya. Kemudian sepasang yang berbeda pada perempuan itu ternyata sama di sini. Maka diberi simbol dengan istilah XX. Kromosom nomor 23 inilah yang membedakan antara laki-laki dan perempuan. Baik, kita lanjutkan sekarang kromosom gonosom atau kromosom seks, yaitu kromosom yang terdapat di dalam inti sel kelamin, baik itu sel telur maupun sel sperma. Pada sel telur dan sel sperma, kromosomnya tidak berpasangan. Ini kromosom nomor 1, nomor 2, 3, dan seterusnya tidak berpasangan. Kalau di sini berpasangan, ada dua kromosom. Ini tidak berpasangan. Karena kromosomnya tidak berpasangan, ya, disebut dengan istilah haploid, diberi simbol N. Kromosom gonosom berjumlah separuh atau setengah dari jumlah kromosom sel tubuhnya. Kalau pada kromosom autosom jumlahnya 23 pasang. Kalau dibuat satuan buah berarti ada 46 buah.
pada sel kelamin, sperma maupun sel telur, kromosomnya tidak berpasangan. Berarti di sini tinggal separuhnya, 23 buah. Jadi saya ulang, pada sel tubuh jumlah kromosomnya adalah 46 buah atau 23 pasang. Pada sel sperma dan sel telur tidak berpasangan berjumlah 23 buah. Nah, selanjutnya kalau kedua sel kelamin ini melakukan fertilisasi peleburan, berpasangan kembali ini dengan ini. Ini dengan ini berpasangan. Ini kromosom yang memiliki bentuk ukuran yang sama berpasangan, mencari pasangan-pasangan sendirinya. Nah, kemudian yang terakhir, nah di sini akan berpasangan. Sehingga pada individu baru jumlah kromosomnya menjadi 23 pasang kembali atau 46 buah. Baik, kita lanjutkan. Kita pelajari berikutnya. Ya, mungkin ada pertanyaan, berapakah peluang atau kemungkinan untuk mendapatkan anak laki-laki atau perempuan pada sebuah perkawinan? Kalau berdasarkan sensus penduduk, mungkin ada yang menyebutkan bahwa jumlah perempuan itu lebih banyak dibanding laki-laki. Apakah berarti peluang untuk mendapatkan anak perempuan itu lebih tinggi? Baik, untuk mengetahui jawabannya itu, kita buat diagram persilangannya. Ini persilangan dalam bentuk diagram gambar. Ini adalah induknya, katakan parentalnya, P-nya ayah, ibu. Ayah ini, ibu. Ayah berarti kromosom autosomnya 22AA plus XY. Ibu 22AA plus XX. Nah, selanjutnya membentuk sel kelamin. Sel kelaminnya adalah 22A plus X dan 22A plus Y. Jadi yang sebelumnya berpasangan 22AA berpasangan akhirnya menjadi 22A dan 22A. X dan Y-nya yang menentukan jenis kelamin jika berpisah, X dan Y. Pada perempuan berpisah juga, ada 22A plus X dan 22A plus X karena sama ditulis satu saja. Ini sebenarnya juga ditulis berjajar dua seperti ini harusnya. Tapi karena sama, ditulis satu saja untuk supaya lebih singkat saja. Nah, selanjutnya jadi sel sperma itu ada dua. Ada kemungkinan sel sperma X dan sel sperma Y. Alternatif atau kemungkinan yang terjadi, yang pertama, sel sperma X 22A plus X ini membuahi 22A plus X. Menghasilkan ini, 22AA plus XX. Ini akan berjenis kelamin perempuan. XX itu perempuan. Nah, yang kedua, alternatif yang kedua 22A plus Y melakukan peleburan dengan 22A plus X. Menghasilkan keturunan 22AA plus XY. Ini berjenis kelamin laki-laki. Jadi kesimpulannya, peluang untuk mendapatkan anak laki-laki dan perempuan sebetulnya sama. 1:1. Atau 50% banding 50%. Baik, ini penjelasannya. Jadi, sel sperma ada dua macam. Ada sel sperma yang mengandung kromosom X dan sel sperma yang mengandung kromosom Y. Kalau sel telur hanya satu macam, X saja. Baik, silahkan dibaca dengan cermat. Nah, dua individu yang melakukan perkawinan ini disebut dengan istilah apa? Induk.
atau parent. Kemudian anak atau keturunannya disebut dengan istilah filial yang diberi simbol dengan huruf F. Baik, kita lanjutkan pelajaran berikutnya untuk pertemuan yang akan datang. Karena pelajaran awal ini merupakan dasar untuk mempelajari pelajaran berikutnya, kalian harus memahami dasar-dasar pewarisan sifat, pengetahuan tentang pewarisan sifat ini dengan baik, dengan tujuan agar pelajaran berikutnya bisa lebih mengikuti dengan lebih baik pula. Untuk sementara, saya akhiri sampai di sini dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.